Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahayu akan mempresentasikan artikel yang berjudul Identifying a Good Business Location Using Prescriptive Analytic Restaurant Location Recommendation Based on Spatial Data Mining yang ditulis oleh Han et al. Tahun 2024 dalam Journal of Business Research. Pemilihan lokasi merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan 17% restoran itu gagal di tahun pertama. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam pemilihan lokasi. Banyak penelitian itu berkonsentrasi pada analisis deskriptif dalam pemilihan lokasi, namun tidak memberikan metode secara konkret dan juga praktis untuk membantu dalam pengambilan keputusan lokasi. Sebenarnya penelitian terkait analitik preskriptif itu sudah pernah diteliti oleh Chen dan Sei tahun 2016 dan Erdogan dan Kaya tahun 2016. Namun, penelitian tersebut masih mengabaikan keragaman intrinsik dan karakteristik agregasi dari berbagai jenis restoran. Selain itu, penelitian terkait spatial collocation pattern mining untuk mengungkap peluang lokasi itu semakin banyak diteliti, dan juga perkembangan teknologi, maka perkembangan terkait data mining dan juga machine learning itu semakin berkembang juga. Nah, oleh karena itu, penelitian ini memperkenalkan kerangka analitik preskriptif yang menggabungkan incorporate spatial collocation pattern mining dan juga location KCN untuk memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan lokasi. Kontribusi penelitian ini yang pertama secara teoritis, menekankan pertimbangan keragaman jenis restoran dalam pemilihan lokasi, yang kedua memperkenalkan metode baru, dan yang terakhir aplikasi yang berfokus pada analisis preskriptif dalam pemilihan lokasi. Yang kedua adalah literatur review. Yang pertama, analisis preskriptif sendiri itu digunakan untuk mengidentifikasi tindakan optimal di masa depan yang saat ini semakin berkembang. Nah, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada analisis preskriptif. Nah, yang kedua, untuk teori dan pendekatan pemilihan lokasi, awalnya itu berfokus pada teori klasik yang mengutamakan jarak dan juga pelanggan. Namun, seiring berkembangannya waktu, ternyata distribusi toko dan juga kawasan perdagangan yang ada efek persaingan dan juga aglomerasi itu juga ternyata diperhatikan. Selain itu, peningkatan terhadap spatial data mining dalam penelitian itu juga berpengaruh. Sayangnya untuk spatial collocation saja itu ternyata masih gagal untuk mempertimbangkan hubungan spasial tertentu. Selain itu, GCN sendiri itu adalah teknik machine learning yang sedang menonjol, maka penelitian ini menggabungkan dua hal tersebut. Nah, untuk metode yang diusulkan itu bisa dilihat di gambar. Yang pertama dimulai dari pembagian dataset training dan juga testing, lalu selanjutnya membuat grafik restoran dengan label 1 jika lokasi tersebut sesuai dengan jenis restoran dan 0 jika tidak, lalu dimasukkanlah di running datanya menggunakan spatial collocation, juga data training dan juga data testingnya juga dicobakan, lalu hasilnya itu nanti akan menghasilkan beberapa rekomendasi lokasi. Namun penentuan lokasi finalnya itu dimasukkan ke location GCN terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar 2. Nah, itu ada 5 grafik ya, 5 graf gitu. Nah, untuk yang graf 1, 3, dan 5 itu yang kode label 1, karena di situ ada restoran of specified type. Nah, yang sisanya itu yang dianggap yang tidak ada, maka dia 0. Nah, ini contohnya, ternyata apabila ada yang hitam-hitam, yang restoran Cina, type O yang dicari, itu ada misalnya 02 itu adalah restoran induk, nah 05 O5 itu adalah restoran yang tetangga gitu, yang sejenis. Nah, di situ ada yang namanya positive spillover effect atau efek limpahan positif dari perusahaan induk ke perusahaan tetangganya. Nah, sedangkan teman-teman bisa lihat di kotak biru, ternyata jika tidak ada sama sekali restoran Cina di situ, berarti restoran Cina itu kemungkinan berkumpul di lokasi lain. Maka ada yang namanya istilah competitive effect. Nah, tadi kan di grafiknya itu tadi di proses yang awal itu kan uh, setelah spatial collocation kemudian dilanjutkan ke location GCN untuk keputusan finalnya. Ternyata di situ ada
urutannya juga dari convolutional layer untuk mengumpulkan informasi spasial di setiap titik, kemudian dilanjutkan ke global polling layer, itu menggabungkan setiap node-node-nya tadi yang ada di convolution layer, lalu yang terakhir itu softmax function, dia itu untuk penentuan akhirnya masuk 1 atau 0. Nah, nanti digambarkan, teman-teman bisa lihat di gambar figur 4, yang diarsir itu adalah lokasi yang paling optimal. Nah, untuk evaluasi metodenya itu menggunakan akurasi, presisi, recall, dan AUC. Jika AUC-nya lebih dari 75%, maka model itu dianggap bekerja dengan baik. Nah, untuk studi case-nya itu menggunakan data dari situs web Dianping, diambil Desember 2019, fokus di restoran karena makanan ya. Dari situ terlihat nama-namanya, lalu dimasukkan, divalidasi gitu di Baidu Maps, termasuk juga digambarkan untuk maps-nya jadi terlihat. Lalu selanjutnya masuk ke data pre-processing dengan pengelompokan. Yang diambil itu fokusnya ke dinner dan juga fast food. Ambang batas jaraknya itu 100 meter, partisipasinya 0,3, dengan dataset pelatihannya 2/3, sedangkan untuk location KCN-nya, set validasinya itu setengah. Nah, untuk deskripsi datanya, hasilnya itu ternyata ada lebih dari 13.000 data restoran dari Dianping tadi, dan ada node-node beberapa yang tumpang tindih karena memang lokasinya sama, hanya berbeda lantai saja. Nah, ternyata di peta Pulau Xiamen sendiri, itu ada 71 grid, dibagi 47 grid untuk area latihan dan juga 24 untuk pengujian. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar, ternyata untuk yang dinner western food, itu sebagian besar ada yang dimaksud perusahaan yang restoran yang mewah dan mahal, jadi dia lokasinya lebih sedikit, lebih fancy gitu. Nah, dia banyak false positifnya, sedangkan di gambar yang B itu terlihat fast food itu lebih banyak dan dia itu cenderungnya lebih fleksibel lokasinya dan karena dia casual dan lebih terjangkau gitu. Nah, untuk convolution layer-nya saat dicek itu ternyata semakin banyak convolution layer-nya itu semakin mengurangi efektivitas algoritma, maka penelitian ini hanya menggunakan satu lapisan. Nah, untuk ambang batas jaraknya hasil akhirnya itu menggunakan 50 sampai 100 meter, lalu untuk ambang batas partisipasinya 0,3. Nah, untuk perbandingan algoritmanya, ternyata memang yang paling bagus adalah collocation dan location KCN yang digabungkan. Terlihat AUC-nya di atas 75%, maka hasil ini menunjukkan bahwa efektif modelnya. Lalu yang terakhir di sini analisis preskriptif lokasi restoran dan preferensi konsumen dilihat dari rasa dan harga dan juga wilayah. Teman-teman bisa lihat di tabel 4 itu menunjukkan bahwa preferensi konsumen terhadap jenis restoran tertentu itu berbeda-beda tiap wilayah. Jika ditilik lebih dalam lagi, ternyata restoran dengan rating dan konsumsi tinggi itu ada di distrik Huli dan juga Siming. Dan dari situ jika diambil datanya lebih dalam lagi, ternyata restoran di Huli itu ternyata ratingnya rendah, sedangkan Siming itu yang benar-benar rating tinggi dan konsumsi tinggi karena dia merupakan wilayah wisata gitu. Nah, yang menarik di sini ada Tongan yang dimana formal dining itu langka. Jadi apabila ingin mendirikan restoran formal dining mungkin bisa dicoba di Tongan gitu. Nah, informasi ini memberikan referensi berharga untuk positioning produk dan juga penargetan konsumen. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan itu melampaui metode yang ada dan implikasi untuk penelitiannya memberikan wawasan keragaman jenis restoran dan juga nanti berharga juga informasinya untuk sektor jasa yang lainnya, lalu juga menawarkan kerangka analisis preskriptif untuk pemilihan lokasi restoran berdasarkan wilayah dan juga kebutuhan, lalu implikasi manajerialnya itu mengurangi resiko pemilihan lokasi yang tidak tepat, lalu juga mengungkap pola umum jenis restoran yang berbeda-beda di berbagai wilayah. Nah, keterbatasan penelitian ini itu penghitungannya itu menggunakan jarak node restoran dengan 2 dimensi, lalu juga mengabaikan
dampak layanan takeaway, dan yang terakhir kurangnya perincian klasifikasi restoran gitu. Nah, untuk future research-nya mungkin dapat menggunakan 3 dimensi, lalu memasukkan implikasi takeaway, dan yang terakhir juga bisa menggunakan text mining dan juga image recognition. Sekian presentasi dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.